1 tahun nih kita nggak ibadah tatap muka. Kangen banget sih, kangen banget. Ya, jujur aja kangen ya sama kalian semua. Di sini rame-rame biasanya kita lompat-lompat, ice Ya, cream bener. bareng. Oke. Semua antusias banget ya hari ini buat ibadah sama-sama. Walaupun kita nggak lompat-lompat di tempat yang sama, walaupun kita di ruangan yang berbeda, mungkin ada yang di rumah, ada yang di kosan. Ada yang di kamar, Yoi. yang di teras. Ya, ada yang di teras, ada yang... Nggak lucu ya. Tapi kita tetap percaya kalau setiap kita, dimanapun kita berada, kita akan sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama mendapatkan berkat yang terbaik. Sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau hari ini kok berikan kami kesempatan untuk ibadah bersama-sama Tuhan. Kau yang berkati setiap kami, persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menjadi spons yang menyerap sebanyak-banyaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk ibadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, enjoy ibadahnya. See you nanti. See you. See you. Oke. Shalom Youth Partners. Gimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah lepas buat setiap kita, amin. Kasih setianya selalu ada buat setiap kita. Mari hari ini kita memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Woo! Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya.
Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah lepas buat setiap kami. Kemanakah kami dapat pergi ya Tuhan dari kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Biarlah pujian dan doa ini bisa menjadi pujian yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Makasih Yesus. To find as I stand now, fail to rely on the strength of my own, but I know now. Choose to believe in the things I don't see as I wait now. You are my God and your word will remain. I surrender. Lord, here with me. Where can I go now from your love? From the wings of the dawn to the ends of the sea, I surrender to your love. You will never let go. You hold me. Makasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Choose to believe in the things I don't see, 'cause I wait now. You are my God and your word will remain. I surrender. You're here with me. Where can I go now from your love? From the wings of the dawn to the ends of the sea, I surrender to your love. You will never let go. You hold me. Where can I go now from your love? From the wings of the dawn to the ends of the sea, I surrender to your love. You will never let go of me, Jesus. I'm found in you. Jesus, Mari teman-teman kita mau sama-sama sembah Tuhan. Sebab Dia satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan. Di tengah setiap doa yang mungkin rasanya nggak terjawab, hanya Dia satu-satunya jawaban bagi setiap doa kita. There's no escaping you. Where can I go? Where can I go? Forever I'm found in you. You are with me. You are with me.
Oke, Yutin, sama-sama kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini dan kami berdoa sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh minta Tuhan biar Tuhan bukakan pengertian kami, berikan kami hati yang mendengarkan supaya kami bisa sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa beberapa menit ini biar fokus kami, perhatian kami semuanya tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman. Senang banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa sama-sama ada di ibadah Yutin. Meskipun kita belum bisa onsite lagi, tapi Goisi secara pribadi bersyukur kita masih bisa ketemu secara online. Dan Goisi berdoa sungguh meskipun ini online, tetapi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan tidak akan dihalangi oleh ruang dan waktu. Semua kita bisa mengalami, bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Yuk sama-sama, gak usah lama-lama kita buka dua ayat di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu hal yang seringkali kita sebut dengan kata keselamatan. What is keselamatan? What is salvation? Dan apa yang kita lakukan di keselamatan kita? Oke, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Goisi akan bacakan ayat 8 berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Garis bawahi tetapi pemberian Allah. Garis bawahi kata tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9 berkata ditegaskan lagi di ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, kita sampai sini dulu dan kita ulik ya. Kita ulik sebenarnya apa sih itu keselamatan? Kenapa kita harus ngomongin soal keselamatan? Kenapa enggak kita ngomongin hal yang lain sih kok? Ngomong soal berkat, ngomong soal potensi, kenapa enggak kita ngomong soal hal yang lebih menarik, berkat, potensi, mungkin jodoh ya kan. Gimana sih cara mencari jodoh dalam Tuhan? Nah, lebih menarik ya. Tapi hari ini kita akan ngomong tentang keselamatan. What is keselamatan? Apa itu keselamatan? Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Sejauh Goisi belajar sampai hari ini, keselamatan itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, keselamatan itu adalah sebuah momen, sebuah kejadian, sebuah momentum. Di mana ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dia menebus dosa kita. Ketika di Alkitab ditulis Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, kemudian dia berkata sudah selesai, kemudian dia mati, tirai bait suci terbelah jadi dua, kemudian terjadi fenomena-fenomena yang lain. Momen itu adalah momen keselamatan buat kita. Karena dengan jalan itulah kita yang harusnya statusnya adalah terhukum, statusnya adalah terhukum terdakwa, kita diubah statusnya momen itu, saat itu jadi statusnya ditebus. Jadi anak yang dulu hamba, dulu budak dosa, diubah, dibawa keluar dari dosa dan kita menjadi umat tebusan. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan karena kita beriman sama Tuhan. Yang pertama, keselamatan itu artinya adalah sebuah momentum. Tapi yang kedua, pengertian berikutnya adalah keselamatan itu enggak cuma terjadi setelah kita ditebus, hari itu Yesus mati buat kita, kemudian kita bebas seterus-terusnya. Sudah kita enggak perlu ngapa-ngapain lagi, sudah pasti selamat, sudah pasti masuk surga. Ada pengertian yang kedua yaitu sebuah perjalanan atau journey. Keselamatan sebagai sebuah perjalanan, teman-teman. Nah, keselamatan sebagai sebuah perjalanan ini artinya adalah ini adalah sebuah kurun waktu dari hari kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertobat dan kita berdoa, Tuhan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Momen hari itu sampai nanti hari di mana kita dipanggil pulang ke surga. Ini adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau boleh gue kasih sedikit gambar ya. Terjadi keselamatan sebagai sebuah momentum. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dia tebus dosa manusia. Kemudian dari sini kita selamat sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Ini pun juga sebuah perjalanan yang kita sebut dengan keselamatan. Sampai sini nangkap ya teman-teman. Dan inilah keselamatan sebagai sebuah perjalanan, inilah yang disebut sebagai proses hidup yang sesungguhnya.
Karena sejatinya nggak mungkin toh kita hari ini kita terima Tuhan Yesus, kemudian sore tiba-tiba sudah dipanggil pulang ke surga. Enak banget kalau gitu ya. Pasti setelah selamat langsung masuk surga. Tapi kenyataannya enggak. Begitu kita terima Tuhan Yesus, itu pun kita masih harus menjalani hari-hari sebagai orang percaya. Kita masih harus menjalani proses. Kadang-kadang juga setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita terima Tuhan Yesus, kita juga masih ada mungkin yang menjalani kehidupan, harus mengalami sakit, harus mengalami duka, harus mengalami kehilangan. Itu sebuah proses kehidupan yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kita akan buka satu ayat lagi yang akan jadi bahan renungan kita siang hari ini. Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Loh kok, dari dua ayat ini kok tertulis dua hal yang cukup kontradiktif ya. Kalau di Efesus 2 tadi ditulis, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Tetapi di Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Yang mana keselamatan itu diberikan sama Tuhan atau itu hasil pekerjaan kita? Kok bisa kontradiktif dua ayat ini? Nah, Goisi punya dua buah pengertian yang Goisi pelajari juga beberapa waktu terakhir ini. Yang pertama, kenapa dua ayat ini ditulis berbeda? Kita lihat di Filipi 2 ayat yang ke-12. Itu bukan berarti bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan keselamatan, teman-teman. Itu bukan berarti kita harus bekerja, kita melakukan sesuatu supaya kita dibenarkan sama Tuhan. Tetapi kita diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan itu karena Tuhan terlebih dahulu menganugerahkan kepada kita. Seperti contohnya gini, Tuhan itu memberikan sama kita ladang. Ladang ini disebut keselamatan. Kamu tak kasih sebuah ladang. Kemudian kita mengerjakan ladang itu. Bukan karena kita mengerjakan ladang itu supaya kita bisa membeli ladang itu, bukan. Tetapi kita mengerjakan ladang keselamatan itu karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Itu sebabnya pengertian yang pertama adalah Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dan kita mengerjakan apa yang Tuhan anugerahkan. Ini bukan supaya kita bisa selamat, teman-teman. Tetapi karena kita diberi kesempatan untuk menggunakan waktu yang ada supaya kita jadi berkat. Jadi di Filipi 2 ayat 12 dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Itu artinya kita sudah dikasih keselamatan sama Tuhan. Kita kerjakan keselamatan itu supaya kita jadi berkat. Yang kedua, keselamatan itu memang diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Goisi pribadi, Goisi terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Goisi diselamatkan secara pribadi. Kalau ada temannya Goisi yang belum selamat, Goisi gak bisa menyelamatkan dia. Dia harus berdoa sama Tuhan, dia harus terima Tuhan Yesus secara pribadi, baru dia diselamatkan. Karena keselamatan itu sifatnya personal, sifatnya pribadi lepas pribadi. Tetapi setiap dari kita yang sudah diselamatkan, kita punya tanggung jawab, kita punya panggilan untuk kita bersaksi, kita bersekutu dan kita melayani. Setiap kita yang sudah diselamatkan, pada hakikatnya kita juga punya panggilan masing-masing untuk kita bersaksi, bersekutu dan melayani. Itu sebabnya di Filipi 2 ayat 12 dituliskan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena begitu kita terima keselamatan, kita masih punya panggilan untuk kita mengerjakan kesaksian kita, persekutuan bersama orang-orang kudus yang kita punya hari ini, gereja home. Yang ketiga, kita juga masih mengerjakan pelayanan kita supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, teman-teman, kita sampai sini dulu terus kita coba kita pikirkan. Oke, hari ini aku sudah diselamatkan atau belum? Aku sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Kalau teman-teman sudah terima Tuhan Yesus, bagus, puji Tuhan. Itu artinya teman-teman bisa mengerjakan keselamatan teman-teman sebagai sebuah perjalanan. Karena sudah terima Tuhan Yesus dulu. Tapi kalau hari ini teman-teman yang ikut ibadah ini dan
dalam hati bertanya-tanya, aku sebenarnya sudah selamat atau belum sih? Aku sudah terima Tuhan Yesus atau belum sih? Kalau teman-teman belum terima Tuhan Yesus, hari ini teman-teman harus mengalami yang pertama dulu. Momentum di mana teman-teman terima Tuhan Yesus dulu. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu baru kita bisa melakukan perjalanan bersama Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan hari ini supaya kita bisa mengerjakan dan mengisi keselamatan kita? Kan nggak mungkin kan hari ini tiba-tiba terus sore nanti tiba-tiba kita sudah nggak ada lagi, malam sudah nggak ada lagi, sudah dipanggil Tuhan. Belum tentu. Nah, sampai hari nanti kita di mana kita dipanggil Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk kita mengerjakan keselamatan kita? Gue sih buka satu ayat lagi ya, di Roma 12 ayat yang ke-6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan seperti ini. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Oke, berarti karunianya berlain-lainan. Setiap orang gak punya karunia yang sama. Setiap orang punya karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Berarti kita gak bisa milih ya. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kata dianugerahkan artinya kita gak bisa milih. Jadi kita punya karunia sudah ditentukan sama Tuhan. Kita tinggal terima, tinggal kerjakan. Berikutnya, jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 1. Bernubuat sesuai dengan iman. Ayat yang ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat yang ke-8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, berarti karunianya memberi, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus ya. Siapa yang memberi pinjaman, kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau teman-teman baca 3 ayat ini dari ayat 6 sampai 8, kesimpulannya adalah apapun yang kalian kerjakan, karunia apapun yang kalian terima, karunia apapun yang sedang kalian gumulkan hari-hari ini, karunia apapun yang ada di dalam hidup kita, kerjakanlah dengan segenap hati. Di sini dikatakan dengan segenap iman kita, baiklah yang karunia melayani, baiklah melayani, hendaklah dengan hati yang ikhlas, hendaklah dilakukan dengan rajin, melakukannya dengan sukacita, itu artinya dengan segenap hati. Kerjakan karunia apapun yang Tuhan berikan, sampai hari nanti kamu dipanggil Tuhan, sampai hari nanti Koyosi dipanggil Tuhan, sampai kita semua nanti kembali kepada Tuhan, kerjakanlah karunia kita dengan segenap hati. Kerjakanlah apa yang ada di tanganmu dengan segenap hati. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang melakukan ini dan itu, usaha ini dan itu, lakukanlah dengan segenap hati. Kalau mau mengasihi orang lain, mau memberi kepada orang lain, lakukanlah dengan segenap hati. Kalau mau memberikan nasihat, lakukanlah dengan segenap hati. Kalau mau mendoakan seseorang, lakukanlah dengan segenap hati. Kerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Kita mau melayani juga dengan segenap hati. Memberikan segala sesuatu juga dengan segenap hati. Roma 12 ayat 6 sampai 8 mengajarkan buat kita cara yang bagus untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Yaitu kerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. Gue sih mau tutup di sini teman-teman. Temukanlah karunia atau tujuan hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan penuh sukacita. Temukan, kerjakan dengan sukacita. Kerjakan dengan kesungguhan hati dan motivasi yang tepat. Jangan fokus kepada apa yang orang lain kerjakan. Ih, si dia enak ya, lakukan itu. Aku juga mau ikut ah. Kalau terinspirasi sih tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengerjakan sesuatu karena kita hanya ikut-ikutan. Jangan fokus kepada apa yang orang lain kerjakan. Dan gue sih mau ajak teman-teman semua yang ikut
ibadah hari ini, yuk teman-teman aktiflah dalam pelayanan, aktiflah dalam komunitas. Ada banyak sekali hal yang kalian bisa lakukan, ada banyak sekali hal yang kalian bisa kontribusikan untuk komunitas ini. Ada banyak hal yang kalian bisa lakukan untuk bisa bikin komunitas ini jadi semakin bertumbuh. Ada banyak hal yang kalian bisa lakukan untuk membantu orang lain bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo, aktif dalam pelayanan, aktif dalam komunitas. Gue sih bersyukur hari ini kita bisa bertemu, dan gue sih bersyukur sekali hari ini gue sih sama-sama bisa ngasih pesan sama kalian. Semua yang melihat tayangan ini, semua yang ikut ibadah hari ini, ayo teman-teman, jangan nganggur selama kamu nunggu hari nanti selesai. Jangan nganggur sampai, aku mau gini-gini aja deh. Yang penting kan sudah selamat ya. Yang penting sudah terima keselamatan. Yang penting sudah ditebus sama Tuhan. Terus nganggur gini-gini aja. Tapi gue sih mau ngajak teman-teman untuk jangan nganggur. Ayo sama-sama kerjakan keselamatanmu. Kamu diselamatkan pribadi, lepas pribadi. Betul, gue sih setuju. Kita dilepaskan gak bisa kita nunut ya. Istilahnya si A sudah diselamatkan dan gue sih nunut karena dia selamatkan, gue sih ikut nunut. Gak bisa. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Tetapi kita semua punya tanggung jawab untuk kita jadi berkat buat orang lain. Itu sebabnya kita harus melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan segenap hati. Oke teman-teman, gue sih bersyukur buat hari ini. Sama-sama mungkin sama-sama kita angkat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Gue sih rindu untuk berdoa buat kalian semua. Gue sih rindu berdoa setiap dari kita. Kita menangkap maksudnya Tuhan. Jangan cuma sekedar yang penting aku hidup. Yang penting aku nggak jahat. Yang penting aku ya sekolah tinggal sekolah. Yang penting kuliah tinggal kuliah aja. Tetapi hari ini sungguh gue sih berdoa supaya kita semua, termasuk gue sih, semua dari kita bisa menangkap maksudnya Tuhan. Supaya kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang kerja nggak cuma sekedar kerja masuk kantor karena kamu butuh uangnya. Tapi sungguh ketika kamu bekerja, kamu akan menemukan sesuatu, kamu akan menerima panggilan Tuhan, kamu akan bisa menikmati apa yang kamu kerjakan sampai orang lain diberkati. Yang sekolah juga bukan sekedar yang penting sekolah, yang penting masuk, toh juga masih ada online-nya juga, yang penting tugas dikerjakan, dikirim aja. Tetapi gue sih berdoa sungguh yang sekolah, kalian juga bisa menemukan panggilan kalian. Sampai sekolahmu itu benar-benar jadi berkat. Yang pelayanan gak cuma sekedar yang penting pelayanan, yang penting tanggung jawab aja. Yang penting gak dimarahi sama koordinator. Tapi sungguh gue sih berdoa biar pelayananmu itu jadi berkat buat banyak orang. Mari teman-teman sama-sama kita kerjakan semua yang kita lakukan dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan kita, dan kita percaya apa yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini itu bukan sekedar untuk kita pribadi, untuk kita tok, tetapi itu adalah panggilan buat kita supaya kita jadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa memberkati semua anak-anak Yutin yang hari ini sedang mengerjakan panggilannya Tuhan, sedang mengerjakan apa yang mereka lakukan hari-hari ini. Sungguh biar kami semua bisa menangkap panggilan Tuhan. Kami semua bisa menerima panggilan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa mendengar, kami bisa menikmati semua yang kami lakukan. Karena kami tahu itu bukan sekedar buat kami, tetapi itu juga akan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan hari ini secara khusus gue sih mau berdoa buat teman-teman yang ada di sana, yang di luar sana, yang mungkin kalian hari ini kalian belum terima Tuhan Yesus. Kalian belum mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Alkitab berkata, tidak ada nama lain yang dianugerahkan di bawah muka bumi ini yang olehnya kita beroleh keselamatan. Dan hari ini gue sih bilang, gue sih katakan, gue sih sampaikan sekali lagi. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain nama Yesus. Dan hari ini gue sih mau sama-sama berdoa buat kalian. Yang mungkin hari ini belum terima Tuhan Yesus. Aku KTP ku Kristen kok. Sudah dari lahir ceprot aku haleluya. Tetapi mungkin ada beberapa dari kita yang belum secara pribadi terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Hari ini gue sih mau sama-sama, yuk arahkan tanganmu, arahkan fokusmu ke layar handphone, layar TV, kemanapun ke arahnya tangannya gue sih. Apapun yang gadget, apapun yang kamu pakai, sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa sama-sama. Kira patakashika naya namaya ramataka ya rapara layara layara apakah. Hari ini Tuhan, hambamu berdoa, setiap teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali terima Tuhan Yesus, buat mereka yang baru pertama kali terima keselamatan, hari ini Tuhan kami mau sama-sama buka hati kami persilahkan Tuhan untuk masuk dalam hidup kami. Kami persilahkan Tuhan jadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Kami mengakui hanya satu Tuhan yaitu Yesus. Kami mengakui hanya ada satu keselamatan yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama teman-teman ikuti doanya Goyesi. Tuhan Yesus, hari ini saya sebutkan nama kalian, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku buka hatiku, aku buka hidupku, aku biarkan Tuhan, aku persilahkan Tuhan menjadi Raja, berdaulat penuh atas hidupku. Di dalam nama Yesus, aku tinggalkan hidupku yang lama, yang penuh dengan dosa. Aku mau bersama-sama berjalan bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Sekali lagi, Goyesi bersyukur buat pertemuan kita hari ini. Dan Goyesi mengingatkan sekali lagi, teman-teman terus kerjakan keselamatanmu. Jangan nganggur. Hari ini sampai besok nanti kita dipanggil Tuhan, kita masih punya waktu untuk kita kerjakan keselamatan kita. Mari kita kerjakan keselamatan kita, aktif di dalam pelayanan, aktif untuk jadi berkat buat orang lain, dan terus lakukan sesuatu supaya orang lain semakin mengenal Tuhan melalui hidupmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. There's no escaping you. Where can I go? Where can I go? Forever I'm found in you. You are with me. You are with me. There's no escaping you. Where can I go? Where can I go? Forever I'm found in you. You are with me. You are with me. Where can I go now from your love? From the winds of the cloud to the ends of the sea, I surrender to your love. You will never let go. You hold me. Jesus, I'm found in you. Jesus, I'm found in you. Oke. Ya, hari ini Kembali kita lagi. sangat terberkati dengan ibadah Yutin hari ini. Benar banget, firmannya luar biasa ya. Yoi. Sangat terberkati aku. Ya, thank you Koyosi, kita belajar sesuatu yang baru hari ini. Oke, kita punya beberapa pengumuman guys. Yang pertama, jangan lupa untuk teman-teman yang belum bergabung dalam Home atau mau bergabung dalam Home ya, bisa hubungi nomor yang di bawah ini. Langsung aja, gak usah malu-malu karena pasti direspon dengan friendly ya. Pasti Oke. akan direspon. Fast respon kok, tenang Ya, aja. fast respon. Artinya fast respon. Ya, fast respon. Jadi jangan lupa ikut Home karena Home itu penting ya. Karena Iya, kita kan penting di banget. rumah terus, gabut, Iya. gak ada yang diajak omong ya toh. Ya, ada Ya. Home, kita punya tempat buat saling berbagi. Yes. Kita juga bakal ketemu sama komunitas di mana kita dapat dipercaya dan mempercayai. Kita bisa leluasa, terbuka. Kita gak bakal ngerasa sendiri wes, pokoknya ra ono sing dhewean. Ya, langsung aja hubungi Hubungi nomor di bawah 2 ini.
Lalu selanjutnya, Yang kedua, kita setiap hari Selasa ada yang namanya Fire Station. oke, fire station itu apa? Bentar, kan ada beberapa yang nggak tahu kan. Oke, Udah iya. lama ya. Udah nggak lama ya fire kita nggak station. Fire Station. Oke, Oke, Fire dijelasin Station itu adalah kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Kita sama-sama persekutuan bersama-sama ya, Ya, persekutuan kita berdoa untuk Yutin, kita Yes. juga berdoa buat setiap teman-teman Yutin yang butuh didoakan, semuanya kita akan doakan di Fire Ya. Betul Station banget. juga. Fire station hari Selasa Hari jam Selasa jam 8 jam 8. malam. Oke, untuk linknya itu pasti akan di-share di bio Instagramnya Iya. Yutin, jadi langsung cek Instagramnya Yutin aja. Makanya jangan lupa follow Instagram Yutin. Ya, itu pengumuman selanjutnya. Tuh. Jangan lupa follow Instagramnya Yutin karena setiap hari kita ada program baca Alkitab ya. Kita Benar, baca Pak. Alkitab tuh nggak sendirian, nggak Benar, sendirian, bareng-bareng. barengan. Ya, jadi jangan cuma dilihat doang ya Iya, story-nya. Dibaca. Dibaca, Dibaca, ya. dibaca. Kita sama-sama belajar Ya, sama-sama untuk belajar. apa ya? Bertumbuh. Bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Benar banget. Terus pantengin Instagramnya Yutin ya teman-teman. Karena selain ada daily devotion kita juga punya konten-konten yang pasti akan memberkati teman-teman semua. Benar banget. Selanjutnya buat teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa iya. transfer di nomor rekening di Benar. bawah ini. Ini akan ditampilkan Ya, ya. nanti Nggak akan tahu. ditampilkan. Kalau misal teman-teman kesusahan transfer, bisa banget kalian ke gereja atau ke Bendari. ya ke tempatnya Koyesi tempatnya Koyesi Cinita. sama Cinita. Oke. Terus jangan lupa walaupun kita nggak ketemu, kita tetap bisa keep in touch sama Yes, teman-teman. yes. Kita tetap akan sama-sama saling membangun. Jangan pernah merasa sendiri. Ya. Jangan pernah merasa sendiri. Itu yang paling penting ya, Ya, karena itu penting banget di masa-masa saat ini. sangat rawan ya. Oke, pokoknya jangan pernah merasa sendiri. Ya. We'll try our best to keep in touch with Ya, you all. Oke. Oke. See you di ibadah selanjutnya. God bless you. God bless you.